Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal PAS Matematika kelas 4 SD. Ini adalah video bagian keempat. Di video yang keempat ini akan dibahas soal nomor 9 sampai nomor 13. Baik, silakan untuk disimak pembahasannya. Soal yang ke-9, hasil hitung dari bilangan 1250 ditambah 450 dikurang 1550 adalah titik-titik. A. 150, B. 160, C. 170, atau D. 180. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, kita jawab. Untuk bilangan ini kita lakukan dengan cara menyusun ke bawah seperti ini ya. Yang pertama kita hitung dulu berapa hasil dari penjumlahan 1250 ditambah 450. Nah, ya, seperti ini caranya kita jumlahkan mulai dari bilangan satuan yang paling belakang ya. 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah 0. Kemudian ini 5 ditambah 5 hasilnya 10. Nah, untuk satuannya kita tuliskan dan untuk puluhannya kita simpan di atas ratusan ini ya. Kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3, kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ini yang satu ribuannya kita turunkan ke bawah. Jadi hasilnya adalah 1700. Kemudian ini kita kurangkan dengan bilangan 1550. Jadi hasil penjumlahan kita kurang dengan bilangan ini ya, bilangan 1550. Nah, ini kita kurangkan. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian ini 0 dikurang 5 tidak bisa ya, maka 0 ini kita pinjam ke angka di depannya, angka 7 ya. Jadi 0 ini ketika pinjam 1 puluhan ya, maka nilainya menjadi 10. 10 dikurang 5 itu hasilnya 5. Dan ini sisanya jadi 6 karena tadi dipinjam 1 oleh 0 ya. Jadi ini 6 nilainya. 6 dikurang 5 itu hasilnya 1. Kemudian ini 1 dikurang 1 itu 0 ya hasilnya. Maka 0 ini tidak usah ditulis. Jadi hasil terakhir dari penjumlahan dan pengurangan bilangan soal nomor 9 ini adalah 150. Jadi jawabannya untuk soal yang ke-9 ini adalah A ya, 150. Selanjutnya soal yang ke-10, kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah titik-titik. A. 24, 36, 48, dan seterusnya. B. 24, 48, 56, dan seterusnya. C. 24, 48, 64, dan seterusnya. Atau D. 24, 48, 72, dan seterusnya. Nah, kira-kira mana jawabannya? Baik, di sini kita jawab. Dan yang pertama kita artikan ya, kelipatan persekutuan itu apa? Kelipatan itu adalah bilangan kelipatan. Kemudian persekutuan itu adalah bilangan yang sama. Baik, yang pertama di sini kita tentukan kelipatan dari 6 dan 8. Kelipatan 6 sama dengan 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8 sama dengan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah menentukan kelipatan dari 6 dan 8. Selanjutnya di sini persekutuan. Persekutuan di sini adalah bilangan yang sama. Jadi di sini kita tentukan bilangan yang sama di antara kelipatan 6 dan 8. Nah, kira-kira angka berapa saja? Yaitu di sini kita perhatikan angka yang sama di antara kelipatan 6 dan 8 adalah 24. 24 ini adalah bilangan yang sama yang ada di kelipatan 6 dan 8. Kemudian angka berapa lagi? Angka 48. 48 ini ada di kelipatan 6, ada juga di kelipatan 8. Kemudian 72. 72 ada di kelipatan 6, ada di kelipatan 72. Jadi, mengenai bilangan kelipatan atau kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24, 48, dan 72 ya. Nah, ini titik-titik itu adalah seterusnya. Ini kalau dilanjutkan berarti ini ada kelanjutannya. Nah, jadi di sini kita tentukan ya, jawaban dari soal yang ke-10 ini adalah D. 24, 48, 72, dan seterusnya.
Selanjutnya soal yang ke-11. Bilangan berikut yang merupakan kelipatan dari 4 adalah titik-titik. A. 5, B. 12, C. 14, atau D. 26. Nah, kira-kira mana jawabannya? Nah, jawab di sini yang pertama kita tentukan kelipatan 4. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Nah, di sini di antara jawaban A, B, C, dan D, kira-kira mana yang termasuk kelipatan 4? Yang termasuk kelipatan 4 adalah yang B, ya, 12. Karena ini 4, 8, 12. Nah, jadi angka 12 ini termasuk pada kelipatan 4. Selanjutnya soal yang ke-12. Bilangan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 12 dan 15 adalah titik-titik. A. 3, B, 5, C, 6, atau D, 60. Nah, kira-kira mana jawabannya? Jawab, dan kita di sini artikan terlebih dahulu ya mengenai faktor persekutuan. Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan. Kemudian persekutuan itu adalah bilangan yang sama. Kemudian terbesar itu adalah bilangan yang paling besar. Jadi faktor persekutuan terbesar itu adalah bilangan faktor yang sama dan yang paling terbesar. Nah, yang pertama di sini kita tentukan ya faktor dari 12 dan 15. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, 1, 2, 3, 4, 6, 12 ini adalah faktor dari 12. Jadi faktor di sini adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Contohnya, ini 12 habis dibagi 1, 12 habis dibagi 2, 12 habis dibagi 3, 12 habis dibagi 4, ya, 12 habis dibagi 6, dan 12 itu habis dibagi 12. Jadi, ini ya hasilnya ya. Jadi habis di sini adalah tidak tersisa angkanya. Ketika 12 dibagi 1 hasilnya 12 dan tidak ada sisa. 12 dibagi 2 hasilnya 6, tidak ada sisa. Nah, jadi angka 1, 2, 3, 4, 6, 12 ini adalah faktor dari 12. Kemudian faktor dari 15 adalah angka berapa saja? Ini angka 1, angka 3, angka 5, angka 15. Jadi 1, 3, 5, 15 ini itu adalah faktor dari 15 ya, bilangan yang bisa membagi 15. Contohnya 15 dibagi 1 hasilnya adalah 15, 15 dibagi 3 hasilnya 5, 15 dibagi 5 hasilnya 3, 15 dibagi 15 adalah 1. Jadi mengenai 15, 5, 3, dan 1 itu adalah faktor atau bilangan yang membagi habis suatu bilangan 15. Nah, selanjutnya kita temukan angka yang sama di antara faktor 12 dan 15. Angka yang sama di sini angka berapa? Angka 3 ya. Nah, jadi mengenai angka 3 ini ada di faktor 15 dan ada di faktor 12. Jadi angka 3 ini adalah faktor persekutuan terbesar ya. Ini yang paling terbesar. Tidak ada lagi angka yang lebih besar daripada angka 3 ya. Nah, di sini tidak ada lagi. Maka angka 3 ini adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi EPB dari 12 dan 15 adalah 3. Jadi kita tentukan jawaban soal yang ke-12 ini adalah A ya, 3. Selanjutnya soal yang ke-13. Bilangan berikut yang merupakan bilangan prima adalah titik-titik. A, 2, 3, 5, 7, 9. B, 2, 3, 5, 7, 11. C, 2, 3, 5, 7, 10. Atau D, 2, 3, 5, 7, 12. Nah, kira-kira mana ini yang merupakan bilangan prima? Nah, mengenai bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor. Nah, tadi kan di soal sebelumnya kita sudah memahami mengenai faktor. Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi suatu bilangan. Nah, di sini kita tentukan bilangan prima atau faktor prima ya. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor. Nah, di sini kita perhatikan. Contoh bilangan prima adalah angka 2. Kenapa angka 2 disebut dengan bilangan prima? Karena angka 2 ini memiliki dua faktor. Dua faktor ini adalah dua angka yang membagi bilangan 2. Contoh, 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, angka 2 ini tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang lainnya. Jadi, hanya bisa dibagi dengan 1 dan bisa dibagi dengan 2. Kemudian angka 3. Angka 3 ini adalah bilangan prima. Kenapa? Karena hanya memiliki dua faktor. Yaitu 3 bisa dibagi 1, hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 3 itu tidak bisa dibagi 2. Ya. Nah, maka 3 ini disebut dengan bilangan prima karena memiliki dua faktor.
5 selanjutnya ya. 5 ini adalah bilangan prima. Kenapa? Karena ini angka 5 ini bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri ya. Bisa dibagi dengan bilangan 5. 5 itu tidak bisa dibagi dengan bilangan 2, tidak bisa. 5 tidak bisa dibagi dengan bilangan 3. 5 juga tidak bisa dibagi dengan bilangan 4 ya. Jadi hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu 5 bisa dibagi dengan 1 dan bisa dibagi dengan 5. 7 juga sama, 7 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bisa dibagi dengan 7. 11 juga sama ya, 11 bisa dibagi dengan 1 dan 11. 11 tidak bisa dibagi dengan 5, tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3 ya. Jadi hanya ini saja, hanya 1 dan 11. 13 juga sama ya, 17, 19 dan seterusnya. Jadi kita tentukan jawaban untuk soal yang ke-13 ini adalah B ya, 2, 3, 5, 7, 11. Nah, yang A ini angka 9-nya itu 9 ada 3 faktor ya. 9 bisa dibagi dengan 1, hasilnya 9. 9 bisa dibagi dengan 3, bisa ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 9 bisa dibagi 9 hasilnya 1. Jadi ada 3 faktor, maka ini bukan bilangan prima. Ini juga sama ya, C ada angka 10-nya. 10 itu bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 5. Nah, ini berarti bukan bilangan prima. Kemudian D, ini ada angka 12. Angka 12 ini bukan bilangan prima ya, karena 12 itu memiliki banyak faktor ya. Jadi kita tentukan jawaban yang ke-13 ini adalah B, 2, 3, 5, 7, 11. Nah, itulah mengenai pembahasan soal PAS Matematika kelas 4 SD, video yang keempat. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.